Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, saya membaca komentar dari teman-teman. Di kolom komentar itu banyak penggemar lagu-lagu dari Lomba Cipta Lagu Remaja Prambors. Tentang Lomba Cipta Lagu Remaja kan itu adalah akhir tahun 70-an ya, atau awal 80-an. Kemudian pada awal tahun 90-an itu ada satu grup musik Indonesia yang menurut saya itu juga gila itu dalam menciptakan lagu-lagunya. Lirik lagunya juga sangat puitis dan penggunaan kosakatanya itu juga menurut saya tuh gila nih, ini dia dapat kosakatanya ini dapat dari mana gitu, dapat menggali dari mana. Tapi kita tahu ini kosakata Indonesia dan mempunyai banyak nilai rasa yang terbangun dari kosakata yang dipilih di dalam lirik lagunya. Nama grup musik itu adalah Club Project. Mungkin teman-teman pasti tahulah ya, lagu-lagu terkenal di Club Project itu seperti ya mula-mula mereka muncul dengan lagu Tentang Kita, kemudian ada lagu Anak Dara, kemudian ada lagu Semoga, terus kemudian tentu ada lagu Belahan Jiwa, Tak Bisa Kelain Hati. Menurut saya, ini menurut saya pribadi, tentu ya teman-teman lain mungkin mempunyai pandangan yang berbeda atau pendapat berbeda, tapi ya sah-sah aja. Salah satu lagu yang menurut saya itu puitis dan penuh dengan majas-majas atau perbandingan-perbandingan yang menurut saya itu indah banget, yaitu lagu yang judulnya Terpurukku di Sini. Nah, saya ingin membacakan sedikit lirik lagu Terpurukku di Sini, dan ini semoga bisa membuat teman-teman bisa mengingat-ingat kembali, iya ini, lagu ini, kosakata ini memang gila-gilaan banget. Setetes embun di daun, lamban bergulir. Ketika jatuh ke tanah, terserap musnah. Begitupun hatiku, di ayun bimbang jawabmu, terhempas dan hampa, tak terkira. Gila nggak tuh? Menyambung kepada lagu Terpurukku di Sini ini salah satu fenomenal yang menurut saya itu gila juga adalah siapa yang menyangka bagian awal dari sebuah kalimat itu dimulai dengan kata adalah. Itu kan kita bisa lihat di bagian chorus dari lagu Terpurukku di Sini itu kan liriknya adalah seperti ini. Adalah kau tuangkan cinta ke dalam tungku yang tengah panas menyala. Adalah kau padamkan bara tatkala hangat mulai membuai jiwa. Gila. Lagu ini bisa bikin kelepek-kelepek cewek gitu. Sebenarnya kata apa yang ingin saya obrolin pada hari ini? Ada dua kata. Salah satu katanya adalah yang barusan saya sebutkan tadi, yaitu kata tatkala. Kemudian kata kedua yang ingin saya obrolin adalah kata ajudan. Kata tatkala adalah sebuah kata yang menunjukkan waktu, di mana kata itu sendiri artinya ketika itu atau waktu itu. Jadi ketika di bagian chorus dari lagu Terpurukku di Sini itu adalah kau padamkan bara tatkala hangat mulai membuai jiwa. Jadi kau padamkan bara ketika hangat itu mulai membelai jiwa. Jadi itu arti kata tatkala ya. Apakah ada arti kata tatkala di Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Kata tatkala itu ada di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, di mana saya merujuk kepada versi cetak edisi kedua, cetakan tahun 1986. Tatkala itu adalah kata dari sastra lama yang artinya sama dengan yang didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu menunjukkan waktu. Dan ketika saya melihat di Kamus Melayu Malaysia edisi keempat, cetakan tahun 2023, kosakata tatkala itu sudah tidak diberikan tanda SL. Artinya, itu sudah bukan dianggap sebagai sastra lama. Pada tahun 1986, kata tatkala itu dianggap sebagai sastra lama, tapi di tahun 2023, kata tatkala itu tanda sastra lamanya sudah dihilangkan. Berarti artinya apa? Artinya kata tatkala itu mulai digunakan lagi di Malaysia. Tapi apakah kata tatkala itu digunakan lagi di Malaysia secara luas? Itu teman-teman Malaysia yang bisa menjawab. Kemudian dari segi arti sama saja. Jadi tidak ada beda arti antara kamus
Melayu Dewan pada tahun cetakan 1986 dan juga Kamus Melayu Dewan cetakan 2023. Apakah ada sinonim dari kata tatkala di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Nah, teman-teman mungkin masih ingat ya ketika saya membahas kata tetek bengek. Itu kan yang sempat ramai di komentar-komentar itu. Sebenarnya waktu saya membolak-balik halaman di Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk di sekitar kata tetek, itu sebenarnya saya terkejut. Karena saya menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang menurut saya ini tidak ada di Indonesia, tapi kata ini dianggap kata yang sinonim dengan kata tatkala. Dan ditambah lagi bahwa kata yang ditunjukkan ini dianggap sebagai bahasa percakapan. Dan teman-teman bisa lihat ada tulisan BP. BP itu bahasa percakapan. Nah, bahasa percakapan artinya secara logika kosakata ini digunakan secara luas di dalam percakapan di Malaysia. Benarkah demikian? Teman-teman Malaysia mungkin bisa menjawabnya, apakah kosakata yang akan saya sebutkan ini memang kosakata yang biasa dipercakapkan di dalam pergaulan sehari-hari. Nah, kalau teman-teman perhatikan di Kamus Melayu Malaysia cetakan tahun 1986 di halaman 252 itu terdapat suatu kosakata yang tertulis itu adalah tetek kala. Dan teman-teman bisa melihat itu adalah BP. BP itu adalah bahasa percakapan. Dan artinya adalah tatkala. Jadi, kata tetek kala di halaman 252, cetakan 1986, itu kosakata itu sudah terdaftar di dalam Kamus Melayu Dewan. Kemudian saya mengecek lagi, apakah kata tetek kala ini muncul lagi di Kamus Melayu Dewan edisi keempat. Cetakan tahun 2023. Ternyata kata tetek kala itu muncul lagi dan tetap diberi tanda bahasa percakapan yang artinya tatkala. Saya jujur kalau begitu saya ditanya apakah pernah mendengar kata tetek kala digunakan di Malaysia, saya bisa katakan saya belum pernah mendengar kata tetek kala ini digunakan di Malaysia dan diartikan sebagai tatkala. Bahkan kata tatkala sendiri saja saya tidak pernah mendengar itu di Malaysia. Yang silakan teman-teman yang Malaysia untuk bisa memberikan komentarnya. Kalau ada yang mau berkomentar yang konstruktif, silakan. Apakah memang benar ada kata tatkala dan kata tetek kala di dalam perbendaharaan kosakata Melayu Malaysia yang digunakan sebagai bahasa percakapan. Sekarang kita lanjut ke kata kedua. Untuk kata kedua ini lebih ke arah spesifik. Kalau di Indonesia kita biasanya ada kalau orang-orang terkenal, orang-orang ternama begitu ya, atau juga misalkan presiden atau panglima, tentara atau apa gitu, itu kan biasanya dia mempunyai yang namanya ajudan. Secara etimologi, kalau saya lihat ngobrol dengan ChatGPT, kata ajudan itu adalah kata derivatif atau turunan dari bahasa Portugis. Dan teman-teman bisa melihat di sebelah kiri saya, asal kata dari ajudan itu dalam bahasa Portugisnya seperti apa ejaannya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat itu kan kalau saya baca per huruf itu ajudante, ya kan? Nah, kalau di Indonesia jadinya ajudan, gitu ya. Apa sih arti kata ajudan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Kata ajudan, menurut arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya adalah perwira yang diperbantukan kepada raja, presiden, atau perwira tinggi, biasanya diberi tugas mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan pekerjaan raja, presiden, perwira tinggi, dan sebagainya. Ini adalah definisi ajudan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah ada kata ajudan di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Sebenarnya kata ajudan yang sesuai dengan ejaan yang dituliskan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak ada di dalam Kamus Melayu Malaysia. Tapi
Ketika saya membolak-balik kamus edisi kedua, cetakan tahun 1986, saya menemukan satu kata yang dimana arti kata itu sendiri sangat mirip maksudnya dengan yang diartikan ajudan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, saya ingin membacakan arti dari kata itu sendiri yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia. Di dalam Kamus Melayu Malaysia cetakan tahun 1986, itu arti dari kata tersebut adalah pegawai tentara yang menolong panglima atau ketua angkatan tentara dalam urusan-urusan pentadbiran. Jadi urusan-urusan administrasi, pentadbiran itu mungkin administrasi ya. Ini kan kalau kita lihat maknanya ini kan udah deket banget dengan kata ajudan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia kan. Nah, ternyata teman-teman apa? Di dalam Kamus Melayu Malaysia, cetakan tahun 1986, kata ini dianggap kosakata pinjaman dari Eropa. Teman-teman bisa lihat ada huruf E. Kemudian kata yang dimaksud itu adalah ajutan. Nah, teman-teman bisa lihat, membandingkan sekarang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Definisi ajudan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan definisi ajutan, kosakata pinjaman dari Eropa, di mana kosakata ini terdapat di dalam Kamus Melayu Malaysia cetakan tahun 1986 halaman 15. Kemudian saya penasaran, apakah kata ini ada di edisi keempat, cetakan tahun 2023? Kata ajutan itu ada, dan teman-teman bisa melihat bahwa kata E itu sudah tidak ada. Artinya apa? Kalau kita merujuk kembali kepada kata pengantar di Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa Pustaka, itu artinya bahwa kata ajutan telah terserap dengan mantap penggunaannya di Malaysia. Oleh karena itu, kosakata pinjaman Eropa itu sudah tidak ada. Nah, sekarang pertanyaannya kepada teman-teman Malaysia, apakah memang mengenal kata ajutan yang artinya adalah pegawai tentara yang menolong panglima atau ketua angkatan tentara dalam urusan-urusan pentadbiran? Apakah kata ajutan itu dikenal dalam dunia kemiliteran di Malaysia? Apakah kata ajutan itu dikenal dan digunakan secara luas di Malaysia? Jadi silakan teman-teman Malaysia untuk menjawabnya. Sedangkan saya sebagai orang Indonesia, kita mengenal kata ajudan, bukan kata ajutan. Baik, itu saja teman-teman. Tetap sehat, tetap semangat. Dadah!